Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya ya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berkenan untuk membahas tentang hukum normatif tidak tertulis, yaitu hukum adat lebih jelas. Dan kelompok saya bersama ketua kita itu Erik Setiawan SH. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam, yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebut bukan hanya merupakan sumber daya alam saja, tetapi juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaannya akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar seluruh kepulauan Indonesia. Manusia sebagai makhluk yang kebudayaannya memiliki aktivitas yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi-generasi penerus bangsa. Berkat warisan kebudayaan, manusia dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan perwarisan kebudayaan ini. Terjadi lewat bahasa karena ruang lingkup kebudayaan ini luas sekali. Jadi pada dasarnya kebudayaan itu merupakan suatu proses belajar mengajar yang menghasilkan bentuk-bentuk baru dengan membina pengetahuan dan kepandaian dari kebudayaan sebelumnya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Ya pastinya, manusia bisa memahami suatu objek, dia harus mempelajari. Dan kata belajar ini lumayan luas, tidak perlu di kelas yang formalitas, bisa juga di TKP, di lapangan. Biasanya orang yang lebih mengerti keadaan itu ketika mereka terjun di TKP. Kebudayaan terdiri dari banyak hal. Di antaranya adalah perkawinan dari beberapa daerah beraneka ragam, pelaksanaan dan upacara adatnya, tetapi sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Perkawinan banyak yang menggunakan dari agama Islam karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Nah, mayoritas agama Islam. Nah, ingat kita garis merahi bawah mayoritas agama Islam. Dan banyak undang-undang kita itu ya terpapar oleh radiasi Islam gitu. Ya wajar saja kita akan banyak mayoritas agama Islam, berarti banyak yang diatur oleh pemerintah ini tentang bagaimana Islam di Indonesia gitu. Untuk supaya lebih tertib, apalagi zaman sekarang sudah banyak, ya kita tahu sendirilah problematika gitu ya. Perkawinan merupakan ikatan yang hal lahir batin negara seseorang mengesahkan atau mempunyai ikatan yang pasti ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan pernikahan yang sah itu. Merupakan ikatan yang lahir batin antara seseorang pria dan wanita. Tujuan membentuk keluarga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu lebih dasarnya, fondasi dasarnya, sehingga kehidupan dalam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta terpenuhi di dalam pelaksanaannya. Nah, apapun sistem, budaya, dan tradisi adat istiadat dalam dunia pernikahan, pada substansinya ya sama, yaitu untuk menghalalkan yang haram, istilahnya begitu. Pernikahan atau lembaga pernikahan adalah lembaga suci untuk
seorang wanita dan seorang laki-laki untuk menjalani hubung seksual secara hukum dan secara agamanya. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai norma atau aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi sosial yang tegas. Aturan tata tertib dan adat istiadat perkawinan yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh para masyarakat. Ya jelas, banyak, setiap daerah, setiap suku itu mempunyai tradisi atau budaya untuk mempertahankan budaya mereka dalam dunia pernikahan. Padahal masih banyak yang lain dalam hal yang lain, tapi lebih pentingnya kita lebih bahas dalam dunia pernikahan gitu. Nah, pemuka agama dan atau para pembuka masyarakat adat, aturan tersebut lama kelamaan terus diversi dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah. Kenyataan dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat yang berbeda antara dan adat, tiap daerah menjadi beberapa pula. Perbedaan pelaksanaan tata upacara perkawinan ini didorong oleh para masyarakat yang memegang teguh kebudayaan dari nenek moyang. Dengan prinsip jangan sampai ada adat istiadat ini mereka punah dan perlu dilestarikan. Nah, jangan sampai punah gitu. Tapi kita harus tahu eksistensi adat tersebut. Kita beragama Islam, tahu kedudukan usul dan tahu kedudukan nas atau furu'. Nah, perbedaan tersebut bisa kita pelajari, yaitu usul adalah hukum dasar yang mana kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Di situ kita akan mencari hukum dasarnya. Ketika furu' itulah cabang dari usul tersebut. Nah, ketika usul disalahpahami atau ketika usul disalahgunakan atau disalah implementasikan bisa menjadi fatal. Tapi kalau furu' ketika ada perbedaan tidak terlalu besar mudaratnya. Nah, kita harus memahami dualisme tersebut untuk supaya kita tidak terpapar dengan yang namanya budaya dan tradisi yang tidak sinkronisasi dengan agama Islam. Nah, perkawinan bukan hanya menjadi masalah yang akan melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga masalah keluarga, kerabat, derajat, dan masyarakat. Adat istiadat pernikahan Minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyak pernikahan adat setiap daerah Indonesia. Nah, kenapa saya akan membahas Minangkabau? Karena Minangkabau itu lumayan unik sih, lumayan unik. Yang meminang itu bukan lelakinya, tapi seorang mempelai wanitanya. Nah, sekian nanti saya jelaskan lagi. Sekian aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.